Dalam sejarah modern Timur Tengah, tak banyak nama yang sekelam Saddam Hussein. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, menyingkirkan siapapun yang menentang, berperang tanpa henti, dan menorehkan luka mendalam bagi bangsanya sendiri. Halo teman-teman, saya Santoki Sembiring. Di video kali ini kita akan membahas sosok yang banyak banget dibicarakan dari Timur Tengah, yap, Saddam Hussein. Nama ini masih aja jadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang bilang dia pemimpin kejam yang pakai kekuasaan buat menindas lawan dan memicu perang berdarah. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai pahlawan, seorang pemimpin yang berani melawan tekanan Barat dan gak mau tunduk pada Amerika. Dari anak kecil biasa di Tikrit, Saddam tumbuh jadi penguasa Irak selama lebih dari 20 tahun. Hidupnya penuh ambisi, kekuasaan, dan kontroversi, sampai akhirnya berakhir dengan tragis. Jadi, siapa sebenarnya Saddam Hussein? Penguasa kejam atau sosok pemberani yang menolak menyerah? Yuk kita bahas kisahnya. April 2003, pasukan AS berhasil merebut Baghdad. Patung Saddam yang menjadi simbol kebesarannya digulingkan. Momen bersejarah ini menjadi simbol kemenangan AS yang membuat Bush bilang bahwa misinya telah selesai. Pada 1 Mei 2003, Bush mengakhiri operasi tempur besar di Irak. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. Kekuasaan Saddam memang dilucuti, tapi ia berhasil kabur. 13 Desember 2003, Saddam ditangkap di sebuah bunker bawah tanah di Agdal, dekat kota Tikrit. Ia lalu dimasukkan ke penjara sambil menunggu diadili oleh pengadilan tinggi Irak. 3 tahun berselang, tepatnya 5 November 2006, Saddam didakwa atas tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Ia dieksekusi mati di tiang gantung pada 30 Desember 2006. Kematian Saddam disambut meriah oleh warga Irak yang mendukung invasi dan penggulingannya. Ini sebab terlepas dari AS yang menjadikannya bulan-bulanan perang, Saddam dikenal sebagai pemimpin diktator Irak. Pembangkang di bawah kepemimpinannya kerap dipenjara, disiksa, hingga dieksekusi. Tumbangnya Saddam dianggap jadi angin segar buat warga Irak. Apalagi mereka telah dijanjikan kebebasan oleh Paman Sam. Namun, janji tinggal janji. Kejatuhan Saddam adalah satu hal, kondisi warga Irak yang masih pelik adalah hal lain. Keberadaan senjata pemusnah massal yang sejak awal digaungkan AS tak kunjung ditemukan hingga kini. Di balik kekejamannya, Saddam Hussein juga dipandang sebagai simbol perlawanan Arab terhadap dominasi Barat. Latar belakangnya berawal dari masa ketika Irak masih berada di bawah pengaruh besar perusahaan minyak asing di Amerika dan Inggris. Sejak awal abad ke-20, kekayaan minyak Irak dikuasai oleh perusahaan Barat melalui Iraq Petroleum Company yang menyalurkan keuntungan besar ke luar negeri, sementara rakyat Irak sendiri hidup dalam kemiskinan. Namun ketika Saddam Hussein naik ke tampuk kekuasaan, ia mengambil langkah berani yang mengubah sejarah ekonomi Irak. Masa kekuasaannya dia, Saddam Hussein berhasil membawa ekonomi Irak berdasarkan data Bank Dunia nih ya. Pada tahun 1980, jumlah Gross Domestic Product atau GDP Irak menembus 53.406 miliar USD. Dan itu naik 2 digit dari tahun sebelumnya yang hanya 37.817 miliar. Jadi itu adalah sebuah prestasi. Lalu Saddam Hussein juga orang yang sangat toleransi. Yang sebelumnya gue ceritakan dia sempat memberikan 250.000 US dollar kepada gereja Sacred Heart Chaldean. Nah, lalu dia memberikan lagi sumbangan kepada gereja tersebut sebesar 200.000 USD. Dan bahkan dia juga menyumbangkan ke gereja-gereja Chaldean di seluruh dunia. Dan dia sangat baik terhadap umat Nasrani atau umat non-muslim. Jadi benar-benar orangnya itu ya bersahabat walaupun tidak seiman.
Lalu, terhadap Amerika pun dia sangat baik. Sebelum Presiden George W. Bush menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2001, Saddam Hussein pernah berusaha untuk mengirimkan uang sebesar 94 juta USD ke Amerika Serikat. Yang dimana dia di saat itu sangat prihatin dan sedih kepada orang-orang miskin yang ada di Amerika. Dia ingin membantu orang-orang miskin di Amerika. Nah, ini harus kalian tahu juga, geng. Di Amerika yang negara superpower, itu orang miskin dan gembelnya banyak banget, geng, di sana. Kelihatannya doang gitu, mentereng ya. Aslinya tuh banyak gembel di sana. Alasan dari Saddam Hussein membantu masyarakat miskin yang ada di Amerika Serikat adalah untuk bantuan kemanusiaan bagi para tunawisma dan orang Amerika yang malang hidup di dalam kemiskinan, katanya. Nah, namun apa balasannya? Yang didapatkan oleh Saddam Hussein adalah sebuah kepahitan di ujung umurnya. Di balik kekejamannya, Saddam Hussein juga dipandang sebagai simbol perlawanan Arab terhadap dominasi Barat. Sikap kerasnya terhadap Amerika membuatnya populer di kalangan sebagian rakyat Arab yang melihat dirinya sebagai simbol keberanian dan kemandirian. Namun, keberaniannya itu juga menimbulkan permusuhan mendalam dengan Barat, terutama Amerika Serikat yang sejak nasionalisasi minyak tahun 1972 kehilangan kendali atas salah satu sumber energi terbesar di dunia. Di mata banyak analis, inilah titik awal ketegangan panjang antara Irak dan Amerika, konflik yang akhirnya berpuncak pada invasi besar tahun 2003. Ya, tapi juga membuat Barat marah karena kehilangan kendali atas sumber daya terbesar di Timur Tengah. Nah, ketika Saddam Hussein digulingkan, ladang-ladang minyak besar seperti Rumaila, Westkorna, dan Jubair kembali jatuh ke tangan perusahaan asing. Minyak yang dulu menjadi simbol kemerdekaan rakyat Irak berubah jadi alat kepentingan asing lagi. Nah, bagi banyak orang, inilah bukti bahwa Saddam Hussein bukan hanya pemimpin keras, tapi simbol perlawanan seorang yang berani menentang kekuatan besar dan menolak menyerah demi kedaulatan negerinya. Nah, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.